nggak bahas. Yang Kipin judul utamanya lanjutan ini, bagaimana kalau ada arkes sinus X, ya. Bagaimana kalau ada arkes cos X, bagaimana kalau ada arkes tangen X. Oke, konsep seperti ini yang Kipin mau bahas, ya. Nah, bagaimana kalau arkes sin, bagaimana arkes cos, bagaimana arkes tangen. Oh, Kipin ada juga ya yang namanya arkes kosekan X. Mungkin Anda bertanya. Terus ada berkembang lagi menjadi arkes mungkin sekan X, ya, sekan X. Terus berkembang lagi menjadi arkes kotangen X, ya. Nanti kita bahas satu persatu supaya jadi satu konten berjudul arkes, ya. Jadi inversnya daripada trigonometri supaya e-booknya lebih gampang dipelajari. Oke, Kipin kasih. Sebelum kita belajar ini, yuk harus belajar story-nya dulu. Artinya story daripada arkesin itu apa, ya. Kipin nggak bahas ya arkesin, penjelasan arkesin terus arkes cos. Kipin cuma ngambil satu bagian aja supaya Anda mengerti. Kipin sudah berusaha membuat kontennya untuk Anda pelajari. Kipin kasih gini. Kalau Kipin punya di sini adalah sin X sama dengan, ya. Kalau Kipin kasih sin X sama dengan, sebentar. Oke, sebentar ya. Oke. Mohon maaf, sebentar, ya. Oke, ya. Mohon maaf ya karena ada sesuatu hal. Ya, Kipin ulangi lagi yang dikatakan sinus X. Kalau misalnya Kipin punya sin X sama dengan setengah, berarti otomatis X-nya adalah 30 derajat atau X-nya sama dengan 150 degree. Ya. Kalau aku punya sin X sama dengan setengah, berarti X-nya sama dengan 30. Gampang. Kalau misalnya aku punya sin X di sini adalah setengah akar 2, Kipin tidak ngomong ini kuadran 1, kuadran 2, Kipin abaikan dulu. Kuadran 2, kuadran 3, abaikan aja. Kipin mau tahu dulu pengertian arkes itu bagaimana. Kalau aku punya sin X sama dengan setengah akar 2, berarti X-nya Kipin tulis adalah 45 derajat atau sama dengan 135 derajat. Ini kalau dia istimewa. Yang jadi permasalahan Kipin mau ngomong begini, kalau Kipin punya sin X sama dengan 1/4, mau mencari X gimana Kipin? Ya, ini Kipin nggak bisa jawab. Loh, kenapa kok Kipin bisa jawab sin X setengah sama dengan 30, 150? Karena itu istimewa. Ya, setengah akar 2 karena istimewa, setengah akar 3 karena istimewa. Tapi kalau sin X sama dengan 1/4, kalau tutor kalian bisa ketemu sin X sama dengan 1/4 tanpa pakai kalkulator, bus, luar biasa, ya. Jadi hal seperti ini logik kita sudah tidak masuk. Kita butuh tabel, kita butuh kalkulator. Ya, nanti kalau misalnya ada tutor sama sin X sama dengan 1/4, Anda juga tidak hafal. Ya, mungkin karena dia yang bikin soal, karena dia playernya, jadi dia bisa tahu, oh X-nya itu sekian. Nah, tetapi logik yang dipelajari trigonometri itu istimewa, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, 0, 3/5, 4/5, itu yang umum. Tetapi kalau sudah 1/4, 1/5, 2/5, bullshit kalau bisa langsung jawab. Oke? Nah, yang jadi permasalahan di sini pakai kalkulator. Kipin kalau nggak pakai kalkulator gimana? Aku nulisnya adalah X sama dengan ARC sin 1/4. Oke? Inilah story-nya arkes. Jadi aku nulis X sama dengan arkes sin 1/4, atau boleh ditulis inversin. Invers itu namanya sin pangkat -1 ya. Invers ini bukan artinya sepersin loh, bukan ya. Ini artinya inverse ya, Pak. Lambangnya inverse. Sin pangkat -1/4. Ya. Jadi kalau kata arkes seperti
seperti itu. Coba contoh lagi, kalau Kipin punya cos X sama dengan katakanlah sepertiga. Kalau mau mencari X, berarti Kipin bisa tulis ARC cos sepertiga. Atau Kipin bisa tulis X sama dengan cos inverse cos sepertiga. Ya, jadi historinya arcsin itu dari sini. Ya, jadi perhitungan daripada arcsin, arcs cos, arcs tangan, logiknya seperti ini. Kipin kasih lagi. Kalau misalnya Kipin punya di sini tangan X sama dengan 1, Kipin bisa tahu kalau tangan X sama dengan 1 bisa sama dengan 45, bisa juga sama dengan 225. Kenapa kok bisa begitu? Nah, kita belajar nanti di trigonometri persamaan, equation trigonometri. Ada di kuadran 1 sama kuadran 3 kalau positif. Betul ya? Nah, cuma yang jadi masalah, kalau Kipin punya tangan X di sini sama dengan 2, ya bullshit kalau siapa bisa ketemu. Ya ini tulisnya adalah X sama dengan ARC, ya ARC tangan 2. Atau bisa ditulis tangan inverse. Jadi cara penulisannya kita pelajari. Jadi jangan langsung gerujuk-gerujuk ke sini. Ya kalau kita punya murid, kalau Kipin mengajar arcus, mengajar diferensial arcus, Kipin nggak akan gerujuk-gerujuk. Oh iya sama dengan ini teoremanya ini, jawabannya ini, nggak mau. Kipin selalu ngomong supaya pelajar ini punya nalar. Pelajar ini nalar. Oh bose arcusin, apa sih arcus cos? Tujuannya apa sih arcus tangan X kayak gini? Kalau pelajar sudah punya teori, sudah punya story-nya ini, sudah punya basic-nya ini, dia nanti bisa tahu, oh arcus itu kayak ini. Nah, kadangkala para guru itu enggak langsung, oh ya sama dengan arcusin X, rumusnya adalah bleng, arcus cos bleng, arcus tangan bleng. Ya itu murid mana bisa murid bisa senang terhadap ilmu matematik ya. Tapi kalau sistemnya kita ubah, story-nya kasih, kita belajar mengenai persamaan kuadrat, kita kasih story-nya dulu, kasih historinya dulu, murid pasti punya bayangan, oh arahnya ke sini ya. Kipin tidak membahas panjang lebar di sini. Kipin utamanya di sini adalah arcus. Berarti yo sudah tahu kalau namanya tangan X2, berarti mau nyari X itu arcus tangan. Nah, tujuan utamanya di sini, kalau Kipin punya 1, ya, aku punya Y sama dengan arcus sinus X. Diferensialnya apa? Dy dx-nya atau Y aksennya sama dengan bla bla bla. Kipin tahu. Jawabannya Kipin sudah kasih. Ada di konten Kipin yang mungkin coba Anda perhatikan di konten Kipin sudah bagikan ini di konten. Di VT sudah ada khusus arcusin karena ada pertanyaan. Ya, tapi Kipin ulang lagi supaya jadi e-book yang bagus. Y sama dengan arcusin X ya. Untuk mencari Y sama dengan arcusin X, Y aksen, Kipin nggak mau kamu hafal, nggak mau. Kipin jawab di sini solutionnya ya, solutionnya Kipin jawab ya. Kalau aku punya Y sama dengan arcus sinus X, Kipin tulis lagi soalnya. Ya, Kipin tulis lagi soalnya. Oh, diferensial arcusin. Oh ya, lah aku nulis langsung berarti aku ngapali. Justru aku mau lihat arcusin ini dasarnya dari mana. Oh, supaya arcus ini berasal dari sin Y sama dengan X. Ya, Kipin kasih. Loh kok bisa gini? Kipin kasih teorinya nih. Kalau aku punya sin X sama dengan 1/4, berarti X sama dengan ARC sin 1/4. Nah, kalau di sini aku punya Y sama dengan arcus sin X, berarti mau nyari X itu adalah sin Y. Nah, kalau Anda sudah tahu begini teorinya, gampang. Oh, sin itu diferensialnya apa? Oh, diferensialnya adalah cos Y dikasih GY. Ya, loh kok bisa gini? Ini artinya diferensial terhadap Y. Ya, fungsinya diferensial terhadap Y. Kadang-kala ada yang ngomong, oh langsung aja pakai Y aksen. Oh enggak, Kipin bilang diferensial terhadap Y berarti GY. Nah, X kalau di diferensial itu adalah 1, tapi 1 dx. Ya, nah setelah itu baru Kipin bisa mengatakan dy dx sama dengan 1 per cos Y. Nah, sekarang karena ini dy dx cos Y.
Nah, sekarang karena ini dy dx, karena ini dy dx ya, dy dx itu sama dengan y aksen, berarti sama dengan 1 per, kalau ini dalam dx berarti logiknya y semua ini harus dalam fungsi x. Nah, bagaimana dalam fungsi x? Maka cos y ini kamu harus ubah dalam x. Bagaimana cara merubah x? Dari sini aku punya sin y, kita translate pergi ke segitiga. Sebentar dari TikTok, sebentar, permisi dari TikTok, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, lanjut ya. Oke, nah ada sin y sama dengan x, Kipin translate. Bahasa kata translate ini tak kasih no y, sin itu depan per miring ya, depan per miring. Berarti di sini Kipin tulis adalah 1 min x kuadrat. Maka Kipin bisa mengatakan cos y teoremanya adalah samping per miring. Berarti Kipin bisa tulis adalah cos samping per miring. Akar ini bagi 1, berarti tetap akar saja. Oke, berarti Kipin bisa tulis di sini dy dx y aksen sama dengan 1 per akar 1 min x kuadrat. Ini teorema daripada diferensial arkes sin x. Berarti Kipin bisa mengatakan y aksennya, berarti Kipin tulis di sini 1 per akar 1 min x kuadrat. Oke, ini yang pertama ya. Jadi dasar teoritis Kipin khusus live khusus untuk seperti ini ya. Kipin gandeng sekarang. Kipin kasih contoh soalnya supaya kita kena ya. Kita kasih contoh soalnya supaya Anda paham ya. Kipin kasih di sini. Kalau aku tadi sudah punya teorema nomor 1 ya. Kipin kasih tadi ada teorema nomor 1, teorema nomor 1 tadi adalah y sama dengan arkes sinus x. Oke, berarti tadi y aksennya atau dy dx-nya adalah sama dengan 1 per akar 1 min x kuadrat. Ya, Anda perhatikan. Berarti y sama dengan arkes sin x adalah y aksen dy dx 1 per ini. Anda mau ngapal sekarang bisa kok. Sebulan hafal, 2 bulan hafal, 3 bulan hafal. Tapi mungkin coba kalau Anda naik jenjang di tingkat lebih tinggi lagi, tak Kipin yakin Anda pasti lupa. Karena apa? Anda memakai sistem hafalan. Nah, kalau Kipin tidak mau memakai sistem hafalan, Kipin mau menguraikan supaya ini jawaban ini dapat dari mana. Oke? Nah, setelah itu tidak menarik, soal ini tidak menarik. Yang jadi menarik, bagaimana kalau soal ini diganti menjadi arkes sinus u. Nah, yang menarik itu kalau ada kata u. Ada kata u function x. Berarti aku bisa mengatakan di sini dy dx atau namanya y aksen, namanya teorema Kipin sudah bilang di dalam trigonometri. Basicnya adalah sin x cos x tangen x. Kata x kalau diganti u dikali u aksen, berarti Kipin bisa mengatakan arkes sin u sama dengan dy dx y aksen, berarti Kipin tulis u aksen per akar 1 min u kuadrat. Ini teori Kipin. Berarti untuk sesaat saja Anda boleh ngapalkan ini. Tetapi kalau Kipin, kalau Anda sudah lihat ilmunya ini, Anda mau langsung silakan. Kipin kasih soal ini ya, supaya menarik begini. Kipin kasih soal contoh. Kipin kasih punya contoh. Aku punya y sama dengan arkes sinus. Kipin kasih katakanlah 8x kuadrat. Ya, kita tahu kok teorema ini. Mau nyari ini kita bisa tahu. Oh, apa Anda pakai u? Oh, ini u. Berarti Kipin tulis y sama dengan u aksen. Kipin tulis dy dx sama dengan u aksen per akar 1 min u kuadrat. Berarti jawabannya u aksen 8x kuadrat. Kalau diturunkan, didiferensialkan, berarti menjadi 16x per
akar 1 min U kuadrat. Kalau U kuadrat ini dikuadratkan berarti 64X pangkat 4. Anda kepingin tahu dapat dari mana Kipin? Oh, ini main hafalan ya kan? Tapi kalau hafalan Anda lupa, ini U aksennya di atas apa di bawah? Nah ini ya Kipin kasih. Nah, ini ada tujuannya kita belajar ini. Kipin geser ya. Kipin coba apakah sama teoritisnya. Kipin coba ya supaya Anda paham. Kipin tulis di sini, Kipin geser. Aku tadi punya adalah Y sama dengan arkes sinus 8X kuadrat. Ya, kalau Kipin kan sudah bilang kalau Anda sudah ngapalkan teorema U, Anda mau langsung silakan. Nah, cuma Kipin di sini supaya pelajar di Indonesia bisa ngerti ya, bisa paham ya, jangan main hafalan. Kalau aku punya Y sama dengan arkes sin 8X kuadrat, kalau aku tidak mau memakai teorema ini, aku logik. Nggak ada namanya diferensial arkes, nggak ada. Kita kembalikan ke basic. Artinya arkes ini kalau Kipin hilangkan berarti ini jadi sin Y sama dengan 8X kuadrat. Oke? Ya, kalau sin Y sama dengan 8X kuadrat, sin Y kalau didiferensialkan berarti menjadi cos Y terhadap Y. 8X kuadrat didiferensialkan berarti dia jadi 16X kuadrat dx. Oke, nah setelah itu Anda perhatikan kalau di sini sudah dy ini dx, berarti Kipin tulis dy dx sama dengan 16x 8x kuadrat didiferensial 16x. Kok bisa 16x kuadrat ya? 8x kuadrat didiferensial berarti 16x. Kok bisa 16x kuadrat tadi ya? Saya lihat ya. Oke, 16x per, betul ya, dy dx-nya turun ke bawah, 16x ke bawah, cos y di bawah di sini ya. Tadi kan Kipin bilang, oh kalau dalam function dy dx semua ini dalam x, ini masih dalam y. Berarti gimana Kipin? Kita rubah di sini ya, kita ubah di sini. Kalau sin y sama dengan 8x ini Kipin translate. Kalau Kipin jelaskan ke muridnya Kipin selalu ngomong translate, bukan diubah, bukan lihat segitiga. Konsep ini ditranslate, jadi kayak ono bahasanya gitu ya. Oh, ditranslate ke segitiga supaya murid itu punya logik. Sin rumusnya depan per miring 8x kuadrat per 1, berarti ini depannya, ini miringnya. Berarti mau mencari samping adalah Pitagoras, ini kuadrat dikurangi ini kuadrat di square root, berarti di akar 1 min ini berarti 1 min ini kuadrat berarti 64x pangkat 4. Oke, nah setelah Anda ketemu ini, ya, berarti kita bisa tahu, oh dy dx sama dengan 16x, cos y-nya berapa? Samping per miring, berarti akar ini dibagi ini, berarti podo AB satunya hilang, berarti 1 min 64x pangkat 4. Sama enggak? Sama ya. Ini kan, kalau ini kan kita main hafal ya, kalau ini kita main konsep ya. Tinggal Anda mau pakai yang mana. Anda mau pakai konsep ataukah Anda mau konsep ataukah Anda memakai formula. Itu ini tergantung ada ya. Lanjut Kipin ya. Yang kedua, Kipin kasih yang kedua ya, Kipin kasih yang kedua. Berarti ini Kipin hapus ya. Kalau kata sin yang punya Kipin hapus. Yang kedua, kalau Kipin punya teorema yang kedua, Y sama dengan arkes cos X. Secara teoritis Y aksennya adalah dy dx sama dengan, nah ya, kita coba bikin konsepnya. Kipin bisa tahu ini arkes cos X sama dengan ini, cuma dia bedanya minus. Nah, cuma Kipin nggak mau ngapalkan konsep seperti itu. Kipin maunya supaya Anda paham. Ya, Kipin tulis di sini solusinya ya. Solusinya adalah begini, Kipin tulis ya. Aku punya Y sama dengan arkes cos X. Basicnya arkes ini harus hilang. Berarti di sini jadi cos Y sama dengan X. Dan ya, setelah itu kita tulis cos Y ini kalau tak sama dengan X.
Dan ya, setelah itu kita tulis cos Y ini kalau tak diferensial itu jadi min sin Y dy. Betul ya? X di diferensial 1 dx. Maka dy dx sama dengan 1 per 1 dibagi min, minnya Kipin taruh atas ya. Jadi min 1 per sin Y. Betul ya? Nah, Kipin sudah bilang kalau sudah dalam dy dx itu semua variabelnya harus dalam X, ini dalam Y ya. Kalau dalam Y berarti Anda harus rubah. Cara gimana nih rubah? Ini ditranslate ya, ditranslate ke segitiga. Kita misalkan Y-nya di sini, angle-nya Y di sini, tuh. Berarti Kipin bisa tulis di sini adalah cos. Itu adalah samping per miring. Berarti ini X per 1. Berarti mencari depan di Pitagoras ini kuadrat kurang ini kuadrat berarti menjadi 1 min X kuadrat. Betul ya? Berarti Kipin bisa mengatakan di sini min 1 per sin depan per miring. Depan per miring berarti akar 1 min X kuadrat. Maka Kipin bisa mengatakan diferensial daripada Y sama dengan arcus cos X. Teoremanya sama dengan ini, cuma bedanya dia min per akar 1 min X kuadrat. Ya, kalau misalnya ini berkembang, Kipin kasih toh, kalau ini berkembang Y sama dengan arcus cos U, Kipin kasih soalnya arcus cos U, maka nanti dy dx nya atau Y aksennya sama dengan min U aksen per akar 1 min U kuadrat. Ya, jadi kita pelajari. Kalau basic X sudah kita pelajari, berarti sekarang gantian kita kasih U. Apa nama U? U itu adalah sebuah faktor. U itu hanya sebuah variabel X yang variabel fungsi X ya. Jadi bukan tunggal X ya. Kipin kasih contoh. Contoh Kipin kasih ya. Kipin kasih contoh. Misalnya kamu punya soal example Y sama dengan arcus sin, Kipin kasih yang lebih rumit X akar X ya. Oh, X akar kok sin cos, jangan sin cos, kita lagi bahas cos ya. Y sama dengan arcus X akar. Oh, kalau kamu belajar pakai teorema, kamu kan bisa pakai gini. Oh, berarti Y sama dengan di sini adalah ARC cos. Ini Kipin kasihkan U, betul? Berarti dy dx-nya secara formula rumusnya adalah U aksen per akar 1 min U kuadrat, di sini min. Selesai. Cuma yang jadi permasalahan bagi Kipin tidak mau seperti ini ya. Oke, sebentar Kipin isi tintanya ya, sebentar. Jadi Kipin tidak mau main konsep langsung ketemu pakai teorema. Tapi kalau memang Anda mau langsung bikin silakan, tapi usahakan Anda harus juga mengerti konsepnya. Oke ya. Bentar, Kipin isi tintanya dulu. Bentar. Perkenalkan, saya Andreas Pin, saya dari Surabaya. Saya sebagai tutor matematika ya. Tujuan utamanya adalah supaya terciptanya record ya, supaya para pelajar Indonesia bisa bisa belajar lewat di Kipin di e-booknya Kipin ya. Oke, Kipin bagikan dengan cara cuma-cuma ya, jadi bisa menemani Anda belajar setidaknya. Oke, sebentar ya, soalnya kalau kebanyakan mereka mungkin kalau lab jarang ya, kalau dibagikan jarang sekali karena itu butuh waktu untuk ngebooknya, ini gak gampang untuk downloadnya ya. Oke, lanjut Kipin tulis begini. Aku punya berarti kalau aku memakai rumus, aku paksakan pakai rumus. Ini Kipin tulis adalah U sama dengan X akar X. Berarti artinya ya, Kipin misalkan X akar X, berarti Kipin tulis di sini U sama dengan X pangkat satu ini, berarti X pangkat 3/2. Betul ya? Berarti artinya U sama dengan X pangkat 3/2. Berarti U aksennya adalah 3/2 diturunkan X pangkat dikurangi 1/2. Betul ya? Betul ya? 3/2 turun X pangkat
dikurangi 1 kan teorema. Teorema Anda harus ngerti, lihat turunan diferensial. Kalau ini sudah maksud lanjutan trigonometri, berarti ilmu aljabar Anda harus paham. Oke? Lanjut, berarti U aksennya itu Kipin bisa tulis min U aksen. Diferensialnya ini Kipin sudah jawab, berarti 3/2 X pangkat setengah per akar 1 min U kuadrat. Ini kalau dikuadratkan, kalau ini dikuadratkan berarti jadinya gimana? Nah, kalau dikuadratkan berarti jadi gimana? Kalau dikuadrat berarti X kuadrat kali X berarti menjadi X pangkat 3. Betul ya, X pangkat 3. Nah, kalau penulisan begini kurang cantik. Anda cantikkan sekali, min 3, 2-nya taruh di bawah, di sini jadi akar X, di sini jadi akar 1 min X pangkat 3. Kalau 3/2 di atas kurang cantik ya. Nah, ini kalau memakai teorema, ini kalau memakai rumusan. Nah, yang jadi permasalahan Kipin, bagaimana kalau aku mau belajar masuk di mungkin di teknik matematika, aku nggak mau lupa ilmu ini, nggak mau lupa. Nah, jadi Anda belajar main pakai penurunan. Sebentar Kipin tulis ya. Bagaimana kalau misalnya Kipin punya di sini, Kipin coba secara spontan Kipin lihat apakah hasilnya sama. Kipin tulis di sini tadi kalau Kipin punya Y sama dengan ARC cos X akar X. Toh? Kipin tidak memakai teorema. Kipin mau lihat, oh ARC-nya tak hilangkan. Kalau ARC-nya tak hilangkan berarti ini jadi cos Y, berarti ini jadi X akar X. Betul? Ya, Kipin sederhanakan lagi, berarti ini Kipin tulis cos Y, X akar X ini X pangkat 3/2. Jangan sampai Anda tanya, Kipin kok bisa 3/2? Nah, kadangkala X akar X, X itu adalah X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. Betul ya? Jadi X akar X itu adalah ini X pangkat 1, ini adalah X pangkat setengah. Kalau dijumlah berarti kalau dikali garis pangkatnya dijumlah 1 tambah setengah berarti 3/2 ya. Jadi kalau sudah level begini, Kipin anggap eksponen Anda paham, di atas angin gitu ya. Anda kalau mau belajar eksponen bisa lihat di kontennya Kipin juga ada. Oke? Lanjut Kipin. Cos Y Kipin diferensialkan jadi min sin Y dy dan 3/2 diturunkan, di sini X pangkat dikurangi 1 berarti jadi setengah dx, berarti teorema dy per dx dy per dx sama dengan 3/2 X pangkat setengah. Kipin tulis akar X begini per minnya Kipin taruh di atas ini dibagi min sin Y, minnya di atas saja supaya enak ya, sin Y, dan berarti Kipin sederhanakan lagi menjadi min 3/2 akar X, di sini adalah sin Y. Betul ya? Nah, kalau diferensial Kipin kan sudah ngomong, sudah di WC X, sudah Y aksen, semuanya harus dalam X. Loh, ini masih Y. Ya, Anda translate. Ya, Anda translate. Translate pergi ke segitiga. Betul? Di sini Kipin kasih nama nih Y, angle-nya Y. Cos Y, samping per miring, miringnya 1 kan? Cos per 1. Berarti di sini adalah X akar X, di sini adalah 1. Betul ya? Terus samping per miring. Berarti kalau mau nyari ini pakai Pitagoras, ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. 1 kuadrat dikurangi ini kuadrat. Ini kuadrat adalah X pangkat 3. Berarti menjadi 1 min X pangkat 3 di akar. Betul ya? Maka itu Kipin jawab adalah min 3 akar X per 2. Sin Y itu rumusnya depan per miring. Depan per miring berarti menjadi akar 1 min X pangkat 3 dibagi 1. Selesai. Terbukti sama enggak? Kita lihat hasilnya adalah sama. Ya, jadi terserah Anda mau memakai konsep hafalan silakan. Anda mau pakai penurunan itu terserah ya. Jadi kadangkala ada kan, ada beberapa tutor, atau memang ada beberapa tutor kalau Kipin kalau mengajar ke muridnya Kipin bilang, berusaha Anda belajar sesuai konsep. Jangan main hafalan. You main hafal, you bukan ngejar nilai. You ngejar bukan nilai, tapi you yang dikejar konsepnya. You yang ngejar
ngertinya. Nilai gampang dicari, ya. Nilai gampang dicari. Kita mau nilai bagus gampang, kita gampang cari. Tapi ngertinya itu yang susah, ya. Jadi Kipin saran jangan main hafal, usahakan kamu harus mengerti konsep. Lanjut Kipin kasih teorema nomor 3. Ya Kipin bahas khusus live ini mengenai arkes, ya. Kipin tulis yang ketiga, ada Y sama dengan arkes tangen X. Nah, oke. Kipin bisa tahu Y arkes tangen X itu apa. Kalau Anda sudah kebiasaan menurunkan arkes tangen, arkes cos X ngawang, ya. Jadi Kipin tulis di sini arkes tangen X. Berarti kalau Kipin tulis Y aksen sama dengan dy dx berapa? Nah, ya, kita bikin solusinya. Dapat Kipin langsung bisa enggak? Ya, bisa sih, tapi Kipin mau nunjukkan kepada kalian. Kipin tulis di sini solusinya, ya. Solusinya Kipin langsung ya. Kalau ada Y sama dengan arkes tangen X, arkesnya Kipin hilangkan, berarti di sini jadi tangen Y sama dengan X. Betul ya? Tangen X sama dengan Y, betul ya? Y sama dengan arkes tangen X, ya. Berarti kalau ARC-nya dihilangkan, berarti tangen Y sama dengan X. Tangen Y kalau di diferensial itu adalah sekan kuadrat Y dy. X kalau didiferensialkan 1 dx, berarti dy dx sama dengan 1 per sekan kuadrat Y. Konsep, ya. Loh, diferensialnya harus dalam X semua. Ya udah, ini Anda translate, ditunjukkan adalah angle-nya di sini, tangen Y, Y-nya di sini, ya. Tangen Y adalah X per 1, berarti depan per samping X per 1, yang miringnya adalah X kuadrat ditambah 1 kuadrat. Betul ya? X kuadrat ditambah 1. Oh, yang namanya sekan itu adalah seperkos. Yang namanya seperkos, yang namanya kos adalah samping per miring. Tadi katanya seperkos, berarti ini per ini, berarti pada ini per ini. Betul ya? Berarti Kipin tulis. Mungkin Anda bingung. Kipin tulis gini. Kalau namanya sekan Y itu adalah seperkos Y. Betul ya? Nah, Kipin tulis sekan Y, kalau cos Y itu rumusnya samping per miring. Sampingnya 1, miringnya adalah akar X kuadrat plus 1. Maka sekan Y itu sama dengan 1 dibagi ini, berarti hasilnya adalah X kuadrat plus 1. Nalar ya? Oh, kalau aku sekan Y sama dengan ini, berarti kalau sekan kuadrat, berarti akarnya hilang. Berarti ini menjadi 1 per X kuadrat ditambah 1. Berarti arkes tangen X diferensialnya Y aksen dy dx sama dengan 1 per X kuadrat plus 1. Teorema, ya. Jadi inilah teorema yang Anda perlu pelajari. Nah, ini konsep, tapi ini berkembang ke arah U. Artinya begini, kalau Kipin punya di sini Y sama dengan arkes tangen U, berarti dy dx-nya sama dengan U aksen per U kuadrat ditambah 1. Kipin kasih contoh soalnya supaya nalarnya ngerti, ya. Kipin kasih contoh bagaimana kalau aku punya contoh untuk mengerjakan dalam arkes tangen, ya. Kipin kasih, kalau aku punya Y sama dengan arkes tangen, di sini Kipin kasih ln 2x. Nah, ya, sudah ada namanya arkes, ada tangen, di dalamnya ln lagi, ya. Kita belajar supaya Anda mau nyoba silakan. Oh, berarti Kipin tulis ini ditanya dy dx. Itu jawabannya berapa? Y aksen, ya. Mau langsung boleh. Ini artinya U. Ya, ini artinya U. Kipin tulis solusinya adalah Kipin tulis Y sama dengan arkes tangen ln 2x. Betul ya? Kipin tulis gini,
Ini Kipin misalkan namanya U. Oke, boleh ya. Kipin misalkan U. Oh, berarti U-nya sama dengan len 2X. Berarti kalau mau nyari U aksen, nah berarti Anda harus belajar mengenai diferensial len. Gimana Kipin diferensial len? Nah, Anda belajar mengenai, cari di judulnya Kipin mengenai diferensial eksponen. Ya, Anda cari diferensial eksponen itu gampang sebenarnya. Kipin sudah berusaha bagi, ya kadang mungkin sampai detik ini mungkin masih ada ya mungkin karena baru dapat kenal Kipin, ya mungkin cara nyarinya gampang. Anda lihat di Andreas Bin di sini, ya. Anda lihat di sini ada Andreas Bin. Anda lihat di sini ada judulnya di rodanya ini, ya diklik. Anda cari judul-judulnya di sini. Jadi kalau Anda mau lihat di sini ada mengenai diferensial eksponen, Anda cari aja pelan-pelan. Diferensial eksponen, ya coba Kipin cari ya. Diferensial eksponen, karena Kipin juga lupa posisinya di mana. Di sini ada namanya diferensial implisit. Anda tinggal ngeklik, Anda tinggal pelajari seri 1 sampai berapa diferensial implisit, sampai seri 9. Nah, Anda pelajari perbagian, ya. Di situ ada lengkap semua, sudah Kipin bagikan, ya. Kipin enggak kunci, Anda enggak bayar, cuma-cuma. Rugi kalau Anda enggak belajar, rugi sekali, ya. U aksen sama dengan len 2X. U aksen sama dengan len 2X. Berarti turunan daripada len adalah 1/2X dikali dalam kurungnya di diferensial berarti 2. Berarti sama dengan 1/X. Konsepnya sebenarnya Y sama dengan len U. Y sama dengan len U berarti 1/U dikali U aksen. Kata ini dianggap U aksen kecil. Ya, supaya Anda tidak bingung. Makanya Kipin tulis 1/2X dikalikan, selalu dikalikan ada U aksen. Diferensialnya ini adalah 2. Ya, jadi ini kalau mau belajar basic ya. Jadi kalau di sini ada orang tua, mungkin yang dengar mungkin susah. Tadi kalau bagikan ke anaknya yang pelajar-pelajar ya. Oke, berarti Kipin tulis U aksen sama dengan 1/X, maka teorema ini adalah Y aksen dy dx sama dengan, kalau kita pakai rumus U aksen, oh berarti U aksen berarti 1/X diperakar. Oh sorry, karena akar sih, sorry ada akar. Nah, urai 1/X U aksen 1/X dibagi U kuadrat. Oh berarti ini di kuadrat, berarti jadi len kuadrat 2X ditambah 1. Berarti Kipin tulisnya dy dx-nya adalah, penulisannya supaya cakep, 1/X buka kurung len kuadrat 2X ditambah 1. Oke, kita coba. Ini kalau Kipin pakai formula ini. Coba kalau Kipin tidak memakai formula, Kipin tulis ya, Kipin hapus di sini. Kita coba apakah hasilnya sama. Kipin tulis di sini. Aku tadi kalau punya Y sama dengan arkes tangan len 2X, gitu kan? Ya, Kipin tulis begini. Oh, aku nggak pakai teorema. Aku mau ngomong arkesnya dihilangkan. Kalau arkesnya dihilangkan berarti di sini jadi tangan Y sama dengan len 2X dan tangan ini kalau diferensial gampang. Tangan ini diferensial adalah sekan kuadrat Y dy. Anda jangan tanya lu ya, Kipin kok bisa tahu tangan Y itu diferensialnya sekan kuadrat loh. Namanya aja diferensial lanjutan trigonometri. Berarti ilmu diferensial tangan Anda harus tahu, itu basic. Ya, itu basic. Nah, jadi Kipin tulis di sini, tangan Y di diferensial adalah sekan kuadrat Y dy. Len 2X ini di diferensial 1/2X dikali 2 dx. Ya, berarti Kipin tulis di sini dy dx sama dengan ini, Kipin coret dy dx sama dengan, berarti ini 1/X nya tetap stay, yang ini pindah berarti jadi sekan kuadrat y. Sama seperti dari tadi bahasanya, kalau dalam fungsi X berarti di sini harus fungsi X. Ini masih ada fungsi Y, maka ini Anda translate ya. Anda translate ke segitiga. Kita tulis di sini angle-nya adalah Y, tangan itu rumusnya depan per samping, berarti
depan per samping, berarti di sini adalah ln 2x, di sini adalah 1, berarti hipotesanya sisi miringnya ini kuadrat ditambah ini kuadrat di akar, berarti Kipin tulis ln kuadrat 2x ditambah 01 di akar. Padahal berarti Kipin bisa mengatakan di sini berarti sama dengan 1 per x. Kalau namanya sekan itu tadi Kipin sudah tulis di sini ya. Sekan sama dengan 1 cos, berarti ini dibalik gini ya. Berarti Kipin nggak usah nulis lagi ya. Sekan itu sama dengan 1 cos. Cosnya adalah 1 per ini. Berarti kalau dibalik akarnya jadi akar ln kuadrat 2x plus 1. Karena ini kuadrat, dikuadratkan lagi berarti jadi ln kuadrat 2x ditambah 1. Betul ya? Sama enggak? Sama ya? Mungkin kalau anak-anak yang bingung, oh Kipin tolong diuraikan. Kipin uraikan, ya, Kipin tulis sekan Y ya. Sekan Y itu sama dengan 1 cos Y. Kipin pelan-pelan, berarti cos Y samping per min 1 per ini. Berarti 1 per akar ln kuadrat 2x ditambah 1. Kipin pelan-pelan ya. Terus Kipin tulis lagi sama dengan 1 dibagi 1 naik ke atas, berarti jadi akar ln kuadrat 2x ditambah 1. Ini sekan Y. Kalau dikuadratkan berarti kalau sekan kuadrat Y, berarti ini kalau di akar ln kuadrat 2x plus 1. Kalau ini dikuadrat berarti ini dikuadrat. Kalau ini dikuadrat berarti akarnya hilang menjadi ln kuadrat 2x ditambah 1. Betul? Maka di sini Kipin tulis x kali sekan kuadrat Y, sekan kuadratnya dikali ini. Paham ya? Kira sama kan nilainya? Nah, jadi terserah Anda memakai yang mana, itu ada di tangan kalian ya. Kipin sudah masuk ke Y sama dengan arkes tangan X. Sekarang Kipin ganti bagaimana kalau sekarang kita belajar Y sama dengan arkes kok tangan ya 4. Bagaimana sekarang kita belajar Y sama dengan arkes kotangan X ya. Diferensialnya Y aksen dy dx sama dengan, oh ini harusnya dy ya, sorry. Oh ini dy kok dx, sorry. Dy ya, harus dy dah. Bukan dx per dx, sorry. Salah penulisannya, dy dx. Ya dy dx jawabannya berapa? Nah, sebenarnya bisa lagi kalau Anda mau tahu, Kipin tulis ya. Kipin tulis. Secara teoritis arkesnya dihilangkan. Kalau arkesnya dihilangkan berarti Kipin tulis ini menjadi kotangan Y, di sini jadi X. Ya, supaya Anda sudah terbiasa cara membuktikan supaya enak ya. Harusnya Kipin langsung hemat waktu. Tapi supaya terjadinya e-book yang bagus, ya Kipin harus tetap komit jelaskan satu persatu ya. Kotangan Y sama dengan X, berarti kalau ini di diferensial, diferensial daripada tangan sekan kuadrat. Diferensial daripada kotangan berarti min kosekan kuadrat Y dy. Betul ya? Kalau X di diferensial berarti 1 dx. Maka dy dx-nya sama dengan 1 bagi min. Berarti Kipin tulis saja min 1 per koseknya Kipin tulis ke bawah kosek kuadrat Y. Betul ya? Jadi ini teoremanya. Nah sekarang, oh variabelnya harus dalam X dong. Ya sudah, berarti ini Anda translate ke segitiga. Anda translate ke segitiga, ini dianggap Y. Nah kotangan itu rumusnya sepertangan. Kalau tangan itu adalah depan per samping, berarti kalau kotangan samping per depan. Ya, samping per depan. Berarti ini adalah X per 1. Berarti yang namanya X itu adalah ini 1. Betul ya? Jadi kotangan itu formulanya adalah samping per depan. Berarti X per 1. Anda harus mengerti mengenai trigonometrinya dulu. Basic trigonometrinya Anda kencang, ini pasti lewat. Oke? Berarti Kipin tulis ini X per 1. Berarti sisi miringnya adalah akar X kuadrat ditambahkan 1. Betul ya? Betul ya? Terus Kipin tulis di sini. Kipin tulis begini. Kosek Y itu sama dengan 1/sin Y. Betul ya? Kosek Y
itu sama dengan 1/, sin Y. Kalau mau mencari sin Y adalah 1 per ini. Berarti Kipin tulis 1 per akar X kuadrat plus 1. Betul ya? 1 per ini berarti Kipin naikkan. Berarti cosec Y itu sama dengan 1 dibagi 1/. Berarti akarnya naik. Berarti jadi X kuadrat plus 1. Betul ya? Jadi X kuadrat plus 1. Kalau cosec Y sama dengan akar X kuadrat plus 1, maka Kipin bisa mengatakan, Kipin taruh di sini ya, Kipin taruh di sini. Berarti Kipin bisa mengatakan di sini tadi Y sama dengan, sebentar, ya Kipin tarik di sini, ya Kipin tulis di sini. Kipin punya Y tadi sama dengan arkes tangan X, arkes kotangan X berarti dy dx berarti Y aksen ya. Berarti Kipin bisa tulis adalah tadi sama dengan -1 per, berarti -1 per cosec kuadrat Y. Berarti Kipin bisa tulis dy dx sama dengan Y aksen sama dengan -1 per cosec itu tadi ini. Kalau dikuadratkan berarti jadi X kuadrat plus 1. Betul ya? Ini adalah teorema untuk mencari arkes kotangan X. Berarti teorema daripada arkes kotangan X adalah -1 per X kuadrat plus 1. Jadi konsepnya sama dengan tangan, ya cuma dia perbedaannya dia ada minus. Yang jadi permasalahan bagi Kipin, kalau di sini Kipin tulis Y sama dengan arkes kotangan U, berarti Kipin bisa tulis dy dx-nya sama dengan min U aksen per U kuadrat ditambah 1. Jelas ya? Jadi konsepnya Anda harus paham. Kipin kasih contoh soal. Kalau kita punya Y sama dengan arkes kotangan X itu tidak menarik. Itu sesuatu yang langsung. Karena ini ilmu basic. Gak mungkin kalau tutor kalian kasihkan ini X. Mungkin kasih X ini diganti X akar X. Diganti X pangkat 4. Diganti apalah. Nah, Kipin kasih contoh. Kalau misal Kipin punya Y sama dengan arkes kotangan E pangkat 4X kuadrat. dy dx-nya adalah Y aksennya sama dengan titik. Loh, kan menarik kan? Tadi sudah learn. Sekarang ganti E. Kalau cuma 4X kuadrat, 6X kuadrat kurang menarik. Kurang ada tantangan. Ya, jadi Anda harus belajar level-level seperti ini. Kipin tulis. Kita kalau memakai rumus langsung bisa. Solusinya berapa? Kipin tulis. Solusinya adalah ya Y sama dengan arkes kotangan E pangkat 4X kuadrat. Berarti Kipin bisa tulis Y sama dengan arkes kotangan di sini adalah U, ya kan? Berarti teorema adalah dy dx adalah U aksen per min U aksen per U kuadrat ditambah 1. Kalau Anda hafal rumus ya, Kipin tulis min U aksen ini namanya U ini sama dengan 4X. U-nya adalah E pangkat 4X kuadrat. Berarti U aksennya adalah, nah Anda harus tahu diferensial daripada E pangkat. Anda lihat di eksponennya Kipin ya, diferensial E pangkat 4X kuadrat tetap sama E pangkat 4X kuadrat dikali atasnya di diferensial berarti menjadi 8. Dan kalau Anda basic ini nggak ngerti, nggak bisa ngerjakan ini. Berarti U aksennya Kipin tulis di sini min U aksen, berarti nulis min 8X E pangkat 4X kuadrat. Sebentar ya berarti Kipin tulis ini ya, sebentar ya. Berarti aku bisa tulis di sini adalah min 8X E pangkat ya, min 8X E pangkat 4X kuadrat per U kuadrat. Ini dikuadratkan berarti menjadi E pangkat. Kalau ini dikuadratkan berapa? Anda harus tahu E pangkat 4X kuadrat
kuadratnya berapa? Anda harus tahu. E pangkat 4x kuadrat berarti E pangkat berapa? Kalau aku punya E pangkat 4x kuadrat dikuadratkan berarti jadi E pangkat 8x pangkat 4. Betul ya? 8x pangkat 4. Jadi ketemu 8x pangkat 4. Ya, jadi aku bisa tulis di sini E pangkat 8x pangkat 4. Ya, Anda lihat plus 1. Nah, jadi konsepnya di sini. Kalau aku punya E pangkat 4x kuadrat secara eksponen, ini dikuadrat no berarti ini dikali ya. Kalau dikuadratnya ini berarti dikali, betul ya? Betul ya? Kalau dikali, betul ya? Dikali, benar nggak? Ngawur ya? Ada yang salah. Nah, Anda perhatikan, ada yang salah. Woi, ngawur. Kok E pangkat 4x kuadrat ditutup kurung ini? Berarti artinya gimana, Kipin? Nah, kita lihat ya. Benarkah? Anda koreksi. Jangan Kipin yang koreksi, Anda koreksi. Kipin tulis. Ya, Kipin tulis. E pangkat 4x kuadrat. Itu kan nulis E pangkat 4x kuadrat dikali E pangkat 4x kuadrat. Betul ya? Kipin ulang lagi. E pangkat 4x kuadrat dikali E pangkat 4x kuadrat dikuadrat berarti E pangkat 4x kuadrat dikali E pangkat 4x kuadrat. Kalau ini dikali berarti pangkatnya dijumlah 4x kuadrat ditambah 4x kuadrat. Berarti jawabannya E pangkat 8x kuadrat. Ya, hati-hati. Para siswa suka mengerjakan, dia terjebak dari kalimat X pangkat 2 tutup kurung, Kipin kasih 3 aja supaya nalar. X pangkat 3 di sini 2 secara nalar. Mereka langsung dikali. Betul. Bukan salah, betul. Jadi ketemunya X pangkat 6. Tetapi mereka terjebak di saat 4x kuadrat tutup kurung pangkat 2. Secara spontan mereka langsung mengatakan adalah, oh ini 8, berarti ini X pangkat 4. Oke? Ya. Jadi Anda perlu tahu di sini bukan pangkat 4 tapi pangkat 2. Ya, jangan terjebak. Kipin bilang, jangan terjebak. Jadi basic kalau Anda enggak paham mengenai eksponen, Anda expand. Oh, ini artinya E pangkat ini kali E pangkat ini. Kalau ada sesuatu E pangkat kali E pangkat, A pangkat ini 2 pangkat sekian, 2 pangkat 3, pangkatnya dijumlah. Lah, kalau ini dijumlah 4x kuadrat tambah 4x kuadrat, ya sudah 8x kuadrat, bukan 8x pangkat 4. Itu paham? Ya? Oke ya, jadi konsep seperti ini perlu Anda pahami. Ini kebanyakan salah siswa. Tulisnya adalah dengan gaya, oh bener, 4 kan dikali, 4 kali ini 8, berarti ini langsung tulis X pangkat 4. Wah, bye-bye. Ya, bedakan dengan yang di sini. Oke, ini kalau Kipin pakai formula. Sekarang Kipin mau nulis bagaimana kalau bukan dengan formula. Kipin hapus ya, supaya kita membuktikan sama. Ya, kita belajar di sini adalah tanpa formula. Kurang 2 formula lagi, Kipin rungkat ya. Kipin supaya berarti ada 6 formula ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 2 formula lagi Kipin rungkat. Kipin tulis lagi di sini ada. Kipin buktikan di sini ada Y sama dengan arkes ya, kotangan arkes kotangan E pangkat 4x kuadrat ya. Berarti cara bikinnya Kipin E arkes kotangan E pangkat 4x kuadrat, ARC-nya dihilangkan, dibasickan, berarti jadi kotangan Y sama dengan E pangkat 4x kuadrat ya. Jadi jangan ngapalkan rumus. Lah kamu hafal rumus percuma. Ya jadi arkesnya dijadikan basic berarti jadi kotangan Y. Diferensial daripada kotangan Y itu adalah min kosek kuadrat Y dy. Betul ya? Kalau E pangkat diferensialnya E pangkat 4x kuadrat dikali turunannya pangkat basic berarti 8x dikali dx. Ya, berarti Kipin bisa mengatakan di sini adalah dy dx-nya. Sebentar dari TikTok, sebentar. Wait, hampir dikit ya, kurang 5. Oke, sebentar.
Oh my god, sebentar. Kok nggak bisa ya? Sebentar ya. Oke, terima kasih yang sudah tap, yang sudah berbagi, terima kasih ya. Berarti Kipin tulis DY per DX sama dengan 8X dikali ini berarti 8X dikali E pangkat 4X kuadrat. Ini dibagi min-nya Kipin taruh atas per kosek kuadrat. Oke, gampang dong. Terus Kipin tulis di sini, oh variabelnya harus dalam X semua. Ini ada kosek, ini ditranslate ya, ditranslate ke segitiga. Bahasanya kan enak, ditranslate ke segitiga. Kalau kotangan Y di sini Kipin kasih angle-nya Y, kotangan itu tangan depan per samping. Kalau kotangan adalah samping per depan, berarti yang di sini adalah E pangkat 4X kuadrat, di sini adalah 1. Sudah? Secara Pitagoras hipotesanya ya, sisi miringnya adalah ini kuadrat tambah ini kuadrat. Ini dikuadratkan berarti portable E pangkat 8X kuadrat. Hati-hati ya. Kalau ini dikuadratkan bukan kayak tadi ya, bukan 8X bukan 8X pangkat 4 tapi 8X kuadrat ditambah 1 di akar. Udah ya, habis itu Kipin bisa mengatakan berarti sama dengan min 8X E pangkat 4X kuadrat per, kalau kosek itu adalah kebalikannya sepersin ya, sepersin itu adalah, kalau sin itu adalah depan per ini, berarti sepersin itu ini per ini. Berarti kalau ini per ini Kipin nggak usah uraikan ya. Berarti kalau kosek itu adalah miring per depan, ini per ini. Kalau kuadrat berarti kuadratnya hilang, berarti menjadi E pangkat 8X kuadrat ditambah 1. Sama enggak? Sama ya. Jadi tinggal Anda mau main gimana? Apakah memakai formula langsung atau memakai penurunan ya? Kipin lanjut di sini. Apa sih ya? 1 2 3 4. Sekarang Kipin hapus menjadi yang kelima ya, teorema kelima kurang 2 Kipin ungkap. Teorema kelima Kipin tulis, kalau aku punya Y sama dengan sekan, Y sama dengan arkes sekan X. Oke. Oh, bagaimana teorema Y sama dengan arkes sekan X? Y di X-nya ya, Y aksennya adalah, nah, kita tulis basicnya. Ini kita rubah, ya kita solusinya rubah, arkesnya kita pindahkan, kita rubah ke basic. Y berarti jadi sekan Y sama dengan X. Betul ya? Sekan Y sama dengan X. Diferensial daripada sekan itu adalah sekan X, sekan Y, tangan Y di Y. Betul ya? Ini Kipin tulis sekan Y ya, sekan Y kali tangan Y di Y. X di diferensial itu adalah 1 dx. Berarti dy dx-nya adalah 1 per, Kipin tulis di sini adalah sekan Y tangan. Berarti Kipin bisa mengatakan dy dx-nya sama dengan 1 per, apa ini? Ubah ke basic. Ya, ini ditranslate ya, Kipin tulis ditranslate, angle-nya dikasihkan di sini Y. Sekan itu rumusnya adalah seperkos. Sekan itu seperkos itu adalah kos itu adalah samping per miring, berarti ya, berarti di sini adalah miring per samping. Berarti di sini ada miring per samping, berarti di sini X, di sini adalah 1. Betul ya? Betul ya? Oh, Kipin ulang lagi, mungkin Anda bingung. Sekan itu sama dengan seperkos ya. Sekan itu sama dengan, Kipin tulis saja, sekan itu sama dengan X. Sekan itu seperkos Y sama dengan X, berarti cos Y-nya sama dengan 1 per X. Cos samping per miring, betul ya? Berarti depannya adalah ini kuadrat kurang ini, berarti
berarti depannya adalah ini kuadrat kurang ini berarti X kuadrat dikurangi 1 di square. Oke, nah setelah Anda tahu seperti ini, maka Kipin bisa mengatakan secant itu tadi rumusnya adalah 1/cos. 1/cos ya. Berarti 1/cos berarti secant berarti bisa dikatakan X/1. Berarti secant 1/cos samping per miring, karena di sini 1 per miring berarti X/1. Berarti ini X, kalau tangannya depan per samping berarti menjadi X kuadrat min 1. Betul ya? Paham ya? Berarti Kipin bisa mengatakan secant Y-nya adalah X ya, X/1 X, tangannya adalah X kuadrat min 1. Maka diferensial daripada arkes secant X itu adalah 1 dibagi X akar X kuadrat min 1. Masa Anda mau ngapalkan formula ini? Mati ya. Anda mau ngapalno semua ya boleh, silakan, nggak masalah, Kipin nggak ngelarang ya. Cuma untuk jangka waktu mungkin 1 bulan aja bertahan, 2 bulan berikutnya lupa ya. Apalagi kalau nanti dalam ujian total Anda nggak ngerti konsep, percuma belajar ya. Jadi Kipin ngomong jangan main seperti itu, mainlah konsep ya. Di sini Kipin tulis kalau ini ilmunya berkembang menjadi Y sama dengan arkes secant U ya, arkes secant U, maka di sini rumusnya adalah Y aksen dy dx-nya adalah U aksen per U akar U kuadrat min 1. Kita coba dengan formula, kita coba. Kipin kasih contoh, perbagian Kipin kasih contoh, berharap Anda bisa menguasai ya. Kipin kasih contoh berharap Anda bisa menguasai. Kipin punya soal di sini. Kalau Kipin punya Y sama dengan arkes secant. Arkes secant. Anda mau pakai berapa? Di dalamnya mau pakai berapa? Kalau pakai X kuadrat, 4X kuadrat, tadi sudah ada len. Tadi sudah ada E. Kira-kira apa ya Kipin? Kira-kira apa? Nah, mungkin Anda tanya, kira-kira apa ya? Arkes secant. Misal Kipin kasih arkes secant di sini 4 pangkat X. Bisa kalau 4 pangkat X? Atau Kipin kasih arkes secant di sini log 2X. Ya. Woi, integral log. Gimana integral? Diferensialnya log itu gimana? Ya mungkin ya. Tapi Kipin enggak lah ya. Nanti kalau mau bahas log itu diferensial log itu ada kok, Kipin ada di kayaknya di seri 11 ya kalau kepingin ya. Cuma ini Kipin nggak mau mempersulit ya. Y sama dengan arkes secant, kira-kira kasih ini aja deh, 6X pangkat 4 ya, supaya gampang-gampang ya, nggak usah sulit-sulit. Y sama dengan arkes secant. Berdasarkan rumus ini namanya U. U-nya sama dengan 6X pangkat 4. Betul? Berarti U aksennya adalah 6 kali 4, 24X pangkat 3. Berarti Y aksennya adalah dy dx-nya adalah U aksen. Berarti 24X pangkat 3 per U. U-nya adalah 6X pangkat 4 akar U kuadrat. Ini di kuadrat berarti menjadi 36X pangkat 8 dikurangi 1. Langsung ya Kipin ini ya. Karena ini sudah berapa? U 6X pangkat 4 U kuadrat ini dikuadratkan. Ya masuk kayak bisa dikuadrat. 6 dikuadrat 36. X pangkat 4 dikuadratkan X pangkat 8. X pangkat 4 kali X pangkat 4 pangkatnya jumlah X pangkat 8 min 1. Setuju ya? Nah, kalau kamu hafal rumus, Kipin kan dari tadi bilang kalau Anda hafal rumus. Tapi kalau misalnya Anda tidak hafal rumus, Y sama dengan arkes secant 6X pangkat 4. Basic ini Anda ubah menjadi secant Y sama dengan 6X pangkat 4. Ya, Anda ubah menjadi begini. Secant Y Anda diferensial, berarti menjadi secant Y tangan Y ya, tangan Y
DY, dan ini di diferensial 24X pangkat 3 DX, maka DY DX nya adalah 24X pangkat 3 per secant Y tangan Y. Karena basicnya semua dalam X, maka ini harus ditranslate ke segitiga Kipin tarik. Angle-nya Anda tentukan di sini Y, karena secant Y. Secant itu, kalau secant itu kebalikan daripada cos. Kalau cos itu adalah samping per miring, berarti kalau secant miring per samping, berarti di sini adalah 6X pangkat 4, ini adalah 1. Betul? Berarti yang depannya adalah ini kuadrat dikurangi ini kuadrat, berarti 36X pangkat 8 dikurangi 1 kuadrat 1 diangkat. Berarti Kipin bisa mengatakan di sini sama dengan 24X pangkat 3 per secant. Itu rumusnya miring per samping, berarti 6X pangkat 4, ya 6X per pangkat 4 per 1 tetap, dikali tangan depan per samping, berarti akar 36X pangkat 8 dikurangi 1 per 1. Nilainya sama enggak? Sama. Enak mana? Terserah. Enak ini Kipin, oke, no problem ya. Oke, no problem. Kalau ulangan Anda ya butuh cepat, ya pakai ini konsep. Dengan syarat jangan Anda sudah belajar konsep, sudah belajar rumus, ini Anda tinggalkan, jangan. Ini buat cadangan nanti kamu di next tingkatan berikutnya. Ya, artinya ini lupa, tapi Anda bisa nurunkan. Ini yang jadi masalah ya. Kadangkala tutor-tutor tuh suka, wes kamu ngapal ini, wah ini yang repot gini ya. Oke, lanjut ya. Kalau tutornya hafal, karena apa? Tutornya make setiap hari make ngajar. Kalau Kipin tidak mau ngajar seperti itu, kalau Kipin sarankan Anda harus mengerti supaya suatu saat Anda menjadi tutor, Anda bisa berbagi juga demikian. Oke, lanjut Kipin. Yang terakhir nomor 6 ya. Yang terakhir nomor 6 ya. Nomor 6 di sini ada Y sama dengan arcus kosekan X. Sudah terakhir. Nggak ada lagi. Emang ada lagi? Ya, nggak ada dong. Ya, sekarang namanya arcus kosekan. Berarti dy dx-nya ya, dy aksennya adalah sama konsepnya, ini pasti min 1. Pasti min 1 per x akar x kuadrat min 1. Anda perhatikan dari tadi, pasti salah satu, karena kosekan itu similar dengan kosek. Tangan similar dengan kotangan. Sinus similar dengan kosek, dengan kos. Ya, jadi 1 plus 1 min ya. Kita coba. Benar gak seperti ini kita tulis. Solusinya untuk mencari ini, Kipin rubah arcusnya, Kipin rubah. Berarti ini jadi kosek Y, di sini menjadi X. Diferensial daripada kosek X itu adalah min ya, min kosek Y kotangan Y dy. X di diferensial 1 dx, maka dy dx nya atau Y aksennya sama dengan 1 per min kosek Y kotangan Y, minnya Kipin taruh di atas. Betul ya? Terus Kipin tulis di sini, harus ditranslate bahasanya sama. Kalau tak translate, ya di sini tak translate. Di sini Y angle-nya kosek Y. Kosek itu kebalikan sin. Kalau sin itu depan per miring, berarti kalau kosek adalah miring per depan. Miring berarti ini miringnya X, miring per depan. Depannya 1, berarti sampingnya adalah ini kuadrat dikurangi ini kuadrat di akar. Berarti X kuadrat min 1. Maka Kipin bisa mengatakan dy dx sama dengan Y aksen sama dengan min 1 per kosek itu adalah tadi sepersin, berarti samping per miring, miring per depan, miring per depan, berarti di sini adalah X. Kalau kotangan itu ada X,
Kalau kotangan itu adalah samping berdepan, berarti ini dibagi ini, berarti jadi X kuadrat min 1. Sama ya? Ini harus hafal. Nah, kalau Anda sudah hafal ini, maka teoremanya yang menarik, kalau Kipin ganti Y sama dengan arcus kosekan U, ya, berarti dy dx-nya adalah Y aksen sama dengan U aksen dikasih min per di sini adalah U akar U kuadrat min 1. Kalau Anda hafal. Yang terakhir, Kipin kasih contoh supaya menarik ya. Kipin kasih contoh, sebentar Kipin izin minum ya, atau mungkin kamu bisa dibuat dulu. Kipin kasih contoh ya, Anda mau bikin silakan. Kipin kasih contoh Y sama dengan arcus arcus kosekan, yang terakhir ya, kosekan di sini Kipin kasih log kuadrat X kuadrat. Menarik ya. Berarti dy dx-nya adalah Y aksen sama dengan titik. Anda boleh bikin dulu. Kipin izin minum ya. Loh, Kipin loh, tadi kan kita sudah masuk ke otak. Kita sudah masuk bagaimana kalau X, bagaimana kalau X kuadrat X pangkat 4, bagaimana kalau len, bagaimana dalam U-nya adalah E. Sekarang Kipin kasih kalau log. Menarik ya. Jadi supaya kita belajarnya bukan monoton. Mungkin sudah dibikin. Nah, Kipin turunan daripada turunan daripada log itu apa? Waduh, aku ya lali. Lali. Ya, aku ya lali. Aku nulis gini. Ya, aku ya lupa ya. Apa itu? Aku bilang gini. Y sama dengan arcus kosek, di sini len ini tak anggap U. Betul ya? Tak anggap U. Betul ya, tak anggap U. Tak tulis dulu aja soalnya ya, supaya enak. Log 2x kuadrat. Nah, ini Kipin anggap U. U sama dengan log 2x kuadrat. Betul ya? U aksennya berapa Kipin? Wah, ini yang perlu kamu belajar. U aksennya gimana Kipin? Nah, ini perlu kamu belajar. Kipin kasih logiknya begini. Kipin kasih logiknya begini. Kalau aku punya Y sama dengan log 2x. Kipin kasih logiknya. Ini kalau di Cambridge itu 2 tulisannya di sini. Bisa juga nulisnya begini, 2 log X. Kalau di nasional kita Indonesia seperti ini. Kalau di bahasa Cambridge, di Cambridge ya, di Cambridge, di IB, program Cambridge, itu 2-nya bukan di sini tapi 2-nya di sini. Ya, jadi setara, ini setara. Ya, terus kita kan punya teorema. A log B sama dengan C. Berarti B-nya sama dengan A pangkat C. Ini konsep. Ya, ini konsep. Berarti kalau aku mau ngilangkan log, gak ada. Diferensial daripada log itu gak ada. Gak usah dikejar, gak ada. Diferensial log gak ada. Anda harus rubah. Jadi kalau aku 2 log X sama dengan Y, berarti ini aku bisa ngomong X sama dengan 2 pangkat Y. Betul ya? Betul ya? X sama dengan 2 pangkat Y. Nah, sekarang aku bisa. X diturunkan namanya DX, 2 pangkat Y diturunkan adalah 2 pangkat Y len 2 dikali Y. Oke ya. Jadi Kipin kok bisa gini? Kipin punya teorema begini. Kalau aku punya Y sama dengan A pangkat X, kalau diturunkan diferensial dy dx-nya adalah A pangkat X ya A pangkat X dikali len A. Gitu. Ya, nanti Anda cek A pangkat X kali len A. Ya, kali len A. Loh, kalau ini X kuadrat ya A pangkat X kuadrat len A dikali U aksen. Nah, gitu ya. Nah, ngerti ya? Jadi ini Kipin kasih kunci. Berarti ini adalah mau nyari dy dx-nya
berarti mau nyari dy dx-nya dy per dx berarti 1 per 2 pangkat y ln 2. Berarti dy dx sama dengan 2 pangkat y-nya berapa? Oh, 2 pangkat y-nya x, berarti x ln. Nah ya, berarti kesimpulannya Kipin mengatakan diferensial daripada log. Oh ya, benar ya. Oh, berarti diferensial daripada log ini ya apa Kipin? Bisa langsung enggak? Ya. Jadi supaya nggak panik gitu ya, supaya nggak panik. Berarti kita bisa punya teorema daripada y sama dengan log 2x, berarti dy dx itu teoremanya adalah 1 per x ln. Betul ya? Betul ya? Oh, berarti kalau kayak gini gimana Kipin? Kipin usahakan Anda ngerti. Kipin usahakan Anda ngerti. Kipin tulis di sini. Anggap y aja ya, tangkap y aja. Kalau aku punya y sama dengan tadi log 2x kuadrat, lognya dihilangkan dulu, berarti Kipin bisa mengatakan x kuadrat sama dengan 2 pangkat y. Paham ya? Paham ya? Berarti Kipin bisa mengatakan x kuadrat sama dengan 2 pangkat y. X kuadrat di diferensial itu 2x dx. Betul ya? 2 pangkat y di diferensial 2 pangkat y ln 2 dikali dengan dy. Oke, berarti dy dx-nya adalah dy per dx-nya adalah 2x per 2 pangkat y ln 2. Sebenarnya tadi bahasanya kita tetap langsung gampang. Tadi kan sudah tak tulis di sini adalah 2 pangkat, berarti Kipin tulis adalah 2x per 2 pangkat y-nya adalah x kuadrat ln 2. Jadi kesimpulannya Kipin bisa mengatakan kalau diferensial y sama dengan log a u itu adalah u aksen per u ln a. Jadi oh ini berarti jadi kita bisa tahu u aksen x kuadrat diturunkan 2x ya, diperkan u-nya adalah x kuadrat ln 2 ya. Berarti di sini Kipin bisa mengatakan u aksennya ini adalah 2x per x kuadrat ln 2. Oke ya. Nah, jadi untuk membuktikan turunan daripada log itu seperti itu kurang lebih. Lanjut ya Kipin. Lanjut, kurang sedikit ya, selesai Kipin ya. Teoremanya berarti Kipin pakai teorema di sini adalah berarti dy dx-nya atau y aksennya adalah, ini kan pakai konsep, pakai rumus u aksen berarti min u aksen. U aksen ini berarti 2x per x kuadrat ln 2 per ya tak pergede kan per u-nya adalah mana? U-nya adalah ini. U-nya adalah ini. Berarti u adalah Kipin tulis log 2x kuadrat akar, betul ya? Oh, u kuadrat ini dikuadratkan. Loh, kalau ini dikuadratkan, ya tetap nulis log kuadrat, tapi ini kuadratnya di sini x kuadrat, tapi kuadratnya nggak boleh keluar loh ya. Ini kuadratnya nggak boleh keluar, artinya ini dikuadratkan berarti lognya aja yang dikuadratkan dikurangi 1. Cara penulisannya ini kurang cantik ya, kurang cantik. Kipin tulis, Kipin ganti berarti menjadi min 2x per ini ditaruh bawah berarti jadi x kuadrat ln 2 log 2 x kuadrat di akar log, waduh kurang cukup tempatnya, Kipin taruh bawah ya, berarti sama dengan min 2x per ini taruh bawah berarti x kuadrat ln 2, di sini ada log 2x kuadrat akar log di sini 2 kuadrat x kuadrat min 1 ya, kurang lebih seperti ini ya. Untuk penurunannya seperti ini. Nah, terus Anda tanya, Kipin jangan pakai rumus, coba buktikan kalau tidak memakai rumus. Kipin kasih ya, kalau tidak memakai formula Kipin tulis kira-kira
Itu Kipin urutkan. Oke, lanjut Kipin tulis di sini. Tadi ada Y sama dengan arkes cos X ya, arkes cos log 2x kuadrat. Oke, kita coba ya. Berarti konsepnya arkes ini dihilangkan, berarti ini jadi cosec Y cosec Y sama dengan log kuadrat X kuadrat. Kita lihat diferensial daripada cosec itu adalah min cosec Y kotangen Y dy, betul ya? Betul ya? Nah, diferensial daripada log tadi adalah U aksen ini diturunkan, berarti 2x per U kuadrat di sini adalah tetap U. Berarti X kuadrat ln 2 dx. Betul ya? Dari mana? Ya ini Kipin sudah kasih tadi. Berarti U aksennya adalah 2x X kuadrat ln 2. Dapat dari mana teori mana tadi yang Kipin sudah jelaskan. Ya, nanti pada waktu recordnya dibagi Anda bisa nge-keep, bisa di screenshot aja ya. 2x X kuadrat ln 2 dx. Berarti mencari dy dx nya adalah Kipin tulis berarti 2x ya, dy dx nya 2x ini dibagi nih, berarti Kipin langsung 2x. Supaya cantik Kipin tulis x kuadrat ln 2, ini pindah ke sini langsung jadi cosec Y kotangen Y, betul, minnya langsung tulis ini. Setuju ya? Setuju ya? Berarti Kipin bisa tulis di sini dy dx sama dengan min 2x per x kuadrat ln 2. Ditranslate dong ya, harus ditranslate ke segitiga. Kipin kasih di sini adalah Y, cosec itu adalah sepersin. Kalau sin itu depan per miring, berarti kalau cosec miring per depan, berarti miringnya adalah hipotenusanya adalah log 2 x kuadrat, yang di sini 1, ini per ini. Berarti yang ini kuadrat dikurang ini di akar, berarti tulis log 2 dikuadratkan gini x kuadrat dikurangi 1. Betul ya? Kipin tulis di sini cosec berarti ini per ini, Kipin tulis berarti jadi log 2 x kuadrat kotangen. Kalau kotangen itu adalah samping per depan, berarti ini per ini, berarti akar di sini jadi log 2 kuadrat x kuadrat dikurangi 1. Sama enggak? Ya, jadi Anda lihat sama enggak kira-kira ini? Kipin geser sama dengan ini. Ya, jadi konsepnya sama ya. Jadi nanti kalau ada yang salah, Anda bisa kasih Kipin info ya. Oke, terima kasih, kurang lebih seperti ini. Semoga penjelasan daripada live mengenai arkesin matematika diferensial lanjutan trigonometri ya bisa dikuasai dengan baik untuk pelajar Indonesia ya. Tujuan utama dari ini Kipin supaya terciptanya record, dan record ini akan Kipin bagikan secara cuma-cuma dan Anda cukup butuh kuota ya. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah tap-tap, terima kasih yang sudah berbagi. Mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca satu-satu dan Kipin tidak bisa bekerja sendiri kalau tanpa dukungan dari kalian. Semoga VT ini, matematika ini, record ini bisa berguna bagi kalian pelajar di seluruh Indonesia. Terima kasih, semoga dipelajari ya. Terima kasih sama-sama ya. Terima kasih yang sudah mendukung. Terima kasih, Kipin mau pamit karena ada sesuatu hal. Terima kasih, ditunggu aja record-recordnya.